Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sidik Darmawan. Yang pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai software report tulisan dari Sujata Meta yang membahas mengenai the new trend in learning yang diposting di Education Voice in New Trend Learning New Equipment. Baik, kesempatan ini yang menjadi latar belakang menurut penulis mengapa terjadi tren baru dalam pembelajaran. Yang pertama adalah terjadi perubahan ekstrim di bidang ekonomi dan teknologi di dunia, sehingga seperti halnya terjadinya industrialisasi atau tingkat kesadaran yang tinggi dari masyarakat dan terjadi globalisasi. Selanjutnya mempengaruhi teknologi menjadi tren baru dalam pembelajaran. Itu merupakan salah satu latar belakang menurut penulis mengapa terjadinya tren baru dalam pembelajaran. Selanjutnya membahas mengenai digital literasi. Kata literasi berarti kemampuan untuk membaca dan menulis. Cuman dalam hal ini menjadi definisi sangat luas. Ya, didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi. Ini dievaluasi oleh kemampuan seorang untuk melakukan hal-hal sebaik berikut, seperti halnya kemampuan mengetik, tata bahasa, komposisi, atau kemampuan untuk menghasilkan gambar, teks, audio, dan desain saat menggunakan teknologi. Selanjutnya menurut penulis, tren baru dalam pembelajaran itu dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Maksud di sini adalah bahwa Sujana Meta mengatakan bahwa kecerdasan buatan itu mengacu kepada kemampuan mesin untuk berpikir dan belajar seperti makhluk cerdas. Selain itu termasuk yang berikut, yaitu kemampuan menalar, memahami arti, kemampuan untuk menggeneralisasi dan belajar dari pengalaman masa lalu. Yang kedua adalah collaborative learning atau pembelajaran kolaboratif. Di sini pendekatan pendidikan baru berfokus pada bekerja secara kelompok gitu untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi dua siswa dapat bekerja sebagai tim itu untuk menyelesaikan tugas, diberikan penyelesaian masalah, atau mempelajari konsep-konsep yang baru. Selanjutnya virtual reality atau kelas maya. Seperti ketahui bahwasanya di saat seperti pandemi ini virtual reality menjadi sangat tren ya, dalam hal sebagai solusi bagaimana terjadi kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yang selanjutnya adalah bite-sized learning atau pembelajaran seukuran gigitan. Artinya menghadapi tantangan besar, siswa bertujuan untuk fokus pada materi berbasis teks yang panjang. Selain itu, karena kontennya interaktif, akademik menonton mengurangi kemampuan belajar siswa. Oleh karena itu, sektor ini pendidikan telah memperkenalkan metode untuk kebutuhan yang unik. Salah satunya adalah pembelajaran gigitan. Bagian-bagian kecil interaktif berbentuk dari model pembelajaran. Akibatnya informasi kecil ini memastikan perhatian dari siswa. Pembelajaran ini telah meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah Internet of Things atau IoT. Artinya ini mengacu kepada perangkat fisik yang terhubung ke internet ya. Oleh karena itu terlibat pengumpulan data IoT telah pembelajaran baru sebagai populer karena memberikan banyak pilihan ke sekolah. Opsi-opsi ini adalah untuk hal-hal misalnya organisasi yang lebih baik kegiatan sehari-hari. Selain itu dapat memberikan hasil kepada guru atau orang tua secara real time atau langsung ya. Selanjutnya adalah teknologi blockchain. Teknologi blockchain ini adalah sekolah dapat menggunakan ini untuk menangani kredensial siswa dan verifikasi sertifikat. Teknologi menyediakan opsi untuk menyimpan salinan digital sertifikat seperti itu. Jadi kesimpulannya ini menghadirkan hilangnya sertifikat asli atau sambil memberikan cara bagaimana lebih baik untuk pengumpulan atau data sertifikasi catatan siswa.
Selanjutnya ada smart face atau ruang cerdas. Di sini ruang fisik dengan teknologi modern bagi manusia disebut dengan ruang pintar. Dalam ruang pendidikan, artinya siswa dan guru dapat memanfaatkan ruang belajar secara modern. Metode ini mencakup ruang kelas dengan IAI, nyambung ya ke artificial intelligence, papan pintar, atau sistem manajemen pembelajaran lainnya. Mungkin itu saja mengenai chapter report dari tren baru pembelajaran yang ditulis oleh Sujata Meta. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.